Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Terima kasih teman-teman sudah bisa meluangkan waktu untuk briefing ya. Penting rasanya untuk bisa briefing pada siang hari ini karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya terkait dengan perjalanan Rawamangun ya yang sudah sekian tahun. Nah, teman-teman sekalian, di suasana masih hujan, mungkin ada yang terkendala ke cabang gitu ya. Mungkin juga ada yang sudah di cabang, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Nita lagi di mana Mbak Nita? Di rumah, Pak. Di rumah, Bapak. Oh, di rumah ya. Di rumah siapa? Masih di rumah Bapak Ibu. Kira di rumah Ayah Rofik. Baik teman-teman. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, senang gitu, bahagia ya, insyaallah. Salah satu kebahagiaan yang kita raih adalah kuncinya ya, ada seberapa cepat kita merespon ya pesan kebahagiaan yang Allah berikan di setiap waktu-waktu kita bertemu dengannya ya, bertemu dengan Allah ya. Waktu azan gitu ya, semakin cepat kita menyambutnya atau bahagia kita menyambutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk meraih kebahagiaan-kebahagiaan ya yang ada di dunia maupun nanti insya Allah kebahagiaan yang ada di akhirat. Nah teman-teman sekalian, izin share dulu ya, share screen. Baru saja saya buat nih jam 12:30 tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan tanggalnya betul ya. Ya, briefing cabang Rawamangun. Loh, kenapa bola ya? Ini bola basket. Ini terkait dengan briefing siang hari ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang nggak hadir juga nanti bisa di-share ya. Nah, alhamdulillah bertambah nih dari 20 jadi 27 orang yang hadir. Bahwa perlu diingatkan kembali ya bahwa dalam setiap aktivitas kita teman-teman sekalian kita butuh inspirasi ya, butuh inspirasi agar apa, biar nggak jenuh gitu ya, biar hidupnya dinamis ya, biar hidupnya makin berwarna gitu ya. Baik yang kita ambil dari diri kita sendiri ya, atau bahkan bisa dari diri orang lain ya, lingkungan sekitar, bahkan inspirasi dari setiap kejadian-kejadian yang kita alami begitu ya. Baik kejadian itu membahagiakan atau kejadian yang memang kadang mungkin menyulitkan gitu, menyesakkan dada mungkin gitu ya, atau bahkan hal-hal yang memang itu terjadi pada orang lain tapi bisa kita ambil ibrahnya. Sebelum berlanjut, kita awali dulu dengan sama-sama dengan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sharing sedikit ya ini terkait dengan inspirasi. Sebelum nanti saya masuk ke konten ya, mohon izin ya. Ini penting karena membentuk tim itu berarti kita bersama orang lain ya. Kalau nanti berkeluarga ya berarti kita dengan pasangan kita. Kalau tidak membentuk tim, yang terjadi ya pasti pekerjaan yang ringan terasa berat, apalagi pekerjaan yang berat begitu, bisa jadi nggak akan pernah dikerjakan. Nah, pentingnya membuat atau membentuk tim ini sebetulnya perlu kita latih ya. Apalagi misalkan kalau dari diri sendiri, sebetulnya kita tim juga. Di antaranya adalah kita menyatukan pikiran kita, hati kita, dan gerak tubuh kita begitu ya. Pikiran kita pengennya bagus begitu ya, hati kita juga, tapi kenapa kok tangan kita nggak bergerak, kaki kita nggak mau bergerak meraih yang bagus itu gitu.
Nah, ini penting. Itu tim mungkin secara pribadi ya, anggota tubuh kita atau pribadi kita. Tapi kalau kita bersama orang lain, ini akan lebih menarik lagi. Menyelaraskan antara pikiran satu dengan pikiran yang lain, menyamakan langkah yang satu dengan yang lain, gitu ya. Dan juga mungkin menampung begitu banyak perasaan gitu ya di dalam anggota tim. Oh, ini yang luar biasa ya. Atau masing-masing kita ya. Karena setiap orang akan punya perasaan yang berbeda terhadap satu hal yang mungkin disamakan satu hal yang disampaikan gitu. Misalkan briefing hari ini nih, saya menyampaikan satu gitu ya poin, tapi mungkin di antara kita akan banyak perbedaan yang didapatkan atau penerimaan gitu. Nah, makanya teman-teman penting sekali saya mengingatkan ini inspirasi membentuk tim. Dimanapun, kapanpun, karena kita makhluk sosial, kita pasti butuh tim gitu ya. Baik kita sebagai pemimpin maupun kita sebagai orang yang dipimpin. Gitu. Kalau di posisi dua itu atau salah satunya kita ada di posisi tersebut, maka yang terbaik adalah ya melakukan kontribusinya di masing-masing posisi. Karena kita tahu bahwa di sini saya tulis bahwa membentuk tim itu insya Allah meringankan pekerjaan yang berat begitu ya. Terus yang positifnya ya, tim yang positif ya, kan bisa jadi tim itu bisa jadi nggak produktif ya karena satu dan lain hal. Yang kedua, memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Gitu. Kalau di matematika ada tuh ya, kalau sekian banyak karyawan membutuhkan sekian hari. Gimana kalau ingin mempercepat begitu ya? Biasanya ya, perbandingannya berbalik nilai ya. Semakin banyak berarti yang dibutuhkan, sehingga waktunya bisa lebih pendek. Nah, tapi berkumpulnya seseorang atau tim itu teman-teman sekalian, kadang-kadang perlu satu visi ya, satu visi. Nah, sudah satu visi saja kadang-kadang nggak cukup gitu ya. Misalkan menikah begitu ya, itu satu visinya menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi dalam perjalanannya kadang-kadang antar pasangan nggak bisa satu rasa gitu ya. Si suami berpikirnya logik sudah pasti ya, yang wanita berpikirnya emosi atau perasaan. Nah, tapi bisa disatukan gimana caranya? Yang laki-lakinya menurunkan logikanya sehingga dia harus bisa menaikkan perasaannya, sedangkan perempuan harus menurunkan perasaannya dan menaikkan logikanya. Nah, ini kalau saling memahami, tim ini insya Allah akan produktif. Satu visi, satu rasa ya. Rasa ini berarti bisa juga kepemilikan teman-teman gitu. Sama-sama di satu organisasi, sama-sama di satu kantor, sama-sama satu profesi gitu ya. Ini penting. Tapi kalau nggak ada satu rasa, akhirnya muncul persaingan begitu ya, yang nggak sehat gitu ya, atau rasa cemburu atau rasa ketidaksukaan antara satu orang yang di dalam tim itu dengan yang lainnya. Nah, kalau satu visi, satu rasa ini sudah muncul begitu ya, oh kita lagi susah nih, semua lagi susah gitu. Empati itu muncul, mudah-mudahan bisa satu gerakan gitu ya. Mudah-mudahan bisa satu gerakan. Satu gerakannya gimana? Ya bergerak di posisinya masing-masing. Ya, bergerak di posisinya masing-masing. Kalau misalkan saya pribadi, berarti menambah siswa yang masuk ke dalam dan mempertahankan siswa yang ada di dalam, gitu ya. Dan juga melebarkan sayap di kegiatan-kegiatan pendampingan gitu, agar ada pemasukan. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau guru gimana ya? Berarti melakukan profesinya sesuai dengan kompetensinya dan juga sebaik mungkin gitu, on time misalkan, perhatian ke siswa, kemudian punya peta perjalanan materi, kemudian juga punya targetan dari masing-masing siswa tuh harus seperti apa, menterapi siswa yang begini bagaimana, kalau nggak bisa dikerjakan sendiri harus seperti apa, dan seterusnya. Itu tuh pekerjaan yang nggak mudah begitu. Boleh jadi saya pun nggak bisa mengerjakan apa yang teman-teman lakukan. Nah, begitupun sebaliknya. Makanya ini penting ya, tim ini insya Allah bisa produktif
Kalau satu visi, satu rasa, satu gerakan, ya walaupun berbeda posisi. Dan teman-teman sekalian, posisi kalau saya pribadi posisi bukan satu kemuliaan kalau saya pribadi, karena ini hanya tugas ya diamanahkan. Nah, bagi kita setiap posisi itu harus berkontribusi, karena sehebat apapun dia ada di posisi tersebut, kalau nggak ada kontribusinya maka perjalanan tim akan terhambat gitu. Kalaupun berjalan tidak ada majunya, bahkan mundur gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, banyak hal sebetulnya yang ingin disampaikan di briefing gitu, tapi karena waktu singkat, poin-poin inti yang ingin disampaikan saja ya. Nah nanti poin intinya ada di slide berikutnya. Nah karenanya teman-teman, teamwork itu atau tim itu memang tak semudah ya yang dibayangkan dan tak seindah visi yang diinginkan. Oh visinya misalkan BP go internasional misalkan gitu, atau BP kalau di skup Rawamangun seklan kita untuk PTN 80% gitu, seklannya 75% misalkan begitu ya, siswa OV 3% dan seterusnya. Nah, ini tak seindah visi yang diinginkan, karena memang pasti ada sifat di antara kita ya, di antara kita itu dua hal yang akhirnya memperburuk kondisi tim gitu, memperburuk kondisi tim. Entah itu diri kita atau bahkan bisa orang lain gitu, teman kita. Nah ini akan menghambat atau bahkan membuat performers tim itu menjadi kacau gitu. Akhirnya yang performanya bagus dinilai oleh orang lain atau bahkan konsumen kalau kita, itu dinilai buruk secara umum gitu ya. Dan itu yang kita hadapi ya, terutama di garda terdepan teman-teman FL, KC, QC, Beacon gitu ya, teman-teman staff yang langsung berhadapan dengan konsumen. Nah teman-teman, kita mengingatkan dengan apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar atau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa hindari sifat malas dan bosan ya, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas ya, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban gitu ya. Nah, jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban ya. Nah, pasti ada sifat dua ini dalam diri kita. Tapi mudah-mudahan nggak bisa bertahan lama dengan diri kita, yang mudah-mudahan saling mengingatkan nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi performance kita itu sangat mempengaruhi performance orang lain, atau performance kita akan mempengaruhi performance tim. Sebagus apapun tim gitu ya, dari luar akan terlihat atau sangat berpengaruh dari performance anggotanya. Nah ini penting teman-teman untuk sama-sama kita lakukan. Nah sudah sangat dimaklumi sebetulnya ya, bahwa kita sudah ikut KIP, kita sudah ikut macam-macam lah di BP dari awal sampai dengan sekarang, bahkan rutin setiap pekan. Tapi ternyata memang tidak mudah ya orang baik itu dikumpulkan ya. Karena yang mempersatukan kita kalau bukan Allah ya, atau bersumber dari niatan karena Allah, itu rasanya sulit bersatu, atau bahkan timnya itu gagal pasti. Jadi kalau misalkan ikatannya misalkan karena uang misalkan, tuh biasanya nggak lama ya. Atau perjalanan tim itu sangat banyak perhitungan gitu ya. Kita ngambilnya timnya kecil aja ya, tim Rawamangun gitu, tim Rawamangun. Sehingga terlepas di luar itu, hal-hal yang mengganggu di luar, kita tetap perform di Rawamangun misalkan begitu ya. Karena memang walaupun ada efek dari luar, tapi efek dari luar itu nggak merubah hati kita, ya, merubah hati kita atau performance kita di cabang. Kalau teman-teman mengetahui kondisinya, ya yang agak berat memang di kalangan ya, manajemen cabang ya, yang banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, kita teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Dan yang mempersatukan hati mereka tuh
Ya, ini ceritanya tentang sahabat Nabi di Madinah ya, mempersatukan antara kaum Aus dan Khazraj, dan beberapa kisah-kisah yang diangkat oleh ahli tafsir sebagai penyatuan beberapa orang atau beberapa kaum ya. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi gitu ya, misalnya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, nggak akan bisa teman-teman. Misalkan saya di cabang, teman-teman bagi siswa teman-teman yang mendapatkan nilai 100 di seluruh mata pelajarannya akan saya kasih, nah, kayak gitu. Nah, itu biasanya kalaupun ada, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi itu biasa ikatannya nggak lama. Kenapa? Kalau nggak ada itu bisa jadi nggak jalan gitu ya. Jadi ini akan mengganggu performance tim. Dan setiap ukuran kita kalau dihitung dengan di sini dikatakan membelanjakan semua kekayaan yang ada berada di bumi gitu, kita nggak akan bisa dipersatukan. Susah teman-teman. Tim itu susah ya. Terus terang susah. Begitupun misalkan kita berkeluarga, dasarnya karena misalkan kamu udah punya rumah belum, mobil belum. Kalau kamu sudah punya, baru nanti kamu bisa tertaut hatinya, atau saya bisa tertaut hatinya dengan kamu gitu. Gitu ya. Ya Rofik nih tahu banget nih. Iya, udah punya rumah belum? Udah, rumah orang tua. Nah, kalau ternyata udah, terus kemudian akhirnya tertambat hatinya, terus suatu ketika ada masalah, kendala, rumahnya dijual macam-macam, ya udah kalau begitu karena kamu sudah tidak punya rumah, kamu sudah tidak punya harta lagi, ya sudah, saya nggak ingin atau saya nggak mau bersama kamu lagi. Nah, kayak gitulah. Nah, karenanya yang paling kuat teman-teman sekalian di tim itu, ya tim Rawamangun lah khususnya. Seharusnya kita ikatannya ya karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatukan hati kita. Dan semua itu teman-teman semua ya ikatannya berasal dari hati-hati kita yang memang takarannya oke lah, ada takaran dunia ya karena wajar ya. Tapi karena takaran dunia ini kita nggak berdiri sendiri ya, maksudnya cabang yang bisa menghasilkan sendiri, maka takaran akhirat kita harus lebih besar nih. Karena apa? Karena kita bersama dengan teman-teman yang lain bersama memajukan cabang Rawamangun. Kalau nggak muncul rasanya berat, dan yang paling berat mempertanggungjawabkannya adalah kepala cabang gitu ya. Nah, saya minta bantuannya ke teman-teman untuk sama-sama ya. Ini semua dalam kondisi yang tidak menyenangkan ya setelah pandemi ini, walaupun banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang kita bisa ambil ibrohnya. Gitu teman-teman. Dan memang nih sulit untuk mengumpulkan orang-orang baik gitu, sulit. Apalagi yang paling berbahaya adalah orang yang baik tapi dia lagi futur gitu ya, lagi turun keimanannya, sehingga setiap nasihat yang masuk dia anggap dia sudah tahu dan nggak perlu diingatkan lagi gitu ya, sehingga sudahlah lewat saja. Nah ini bahaya ya.